Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pajak itu keren. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi Q&A, question and answer, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan webinar ke-45 yang diselenggarakan tanggal 25 Agustus lalu dan belum sempat saya jawab karena durasi waktunya tidak mencukupi. Ada sekitar 17 pertanyaan yang belum saya jawab dan saya coba akan jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya bisa komprehensif. Tapi kalau ternyata pertanyaannya masih global, ya saya mohon dimaafkan. Karena bisa jadi jawaban saya tidak akan komprehensif. Nah, makanya saya sering mengingatkan ke Ibu Bapak Sobat Pratama peserta webinar supaya punya pertanyaannya bisa detail. Karena kasus pajak tidak hanya makro, tapi meso dan mikro. Artinya globalnya dapat, peraturannya di level tengahnya dapat, kemudian di teknisnya juga di mikronya itu harus jelas juga. Baik, kita mulai yang pertama. Bu Anggi, pagi Pak, apakah perlu pembayaran ke HQ terlebih dahulu jika terjadi dispute, jika sengketa hanya eksistensi? Ya, kalau eksistensi ini memang, kalau udah masalah eksistensi, kembali ke pembuktian. Pembuktiannya itu ada dari sisi pertama, sebetulnya ada 3 sih ya, seringkali dipakai pembuktian itu. Arus kas, arus uang, arus barang. Kalau memang barang, kalau memang jasa berarti arus jasanya ada. Artinya begini, pertama adalah arus kas, saya ulangi. Jadi ada 3, arus uang, arus dokumen. Pertama arus dokumen dulu, arus dokumen, arus uang, arus barang. Ya, kalau arus barangnya tidak ada karena jasa, ya berarti ada delivery of services. Jadi pembuktiannya mengacu pertama adalah arus dokumen ini, saya seringkali mengatakan ke kontraknya harus jelas. Ya, kontraknya ada, kemudian arus uang ada pembayaran, ada imbalan. Nah, yang ketiga ini arus barang, saya lebih konotasikan ke delivery of goods atau delivery of service-nya. Jadi itu harus ada supaya nantinya nggak dispute. Terus terang dalam praktek ini menjadi satu hal yang krusial. Jadi pembuktiannya 3 ini. Ya, jadi saya sering menggunakan pendekatan arus dokumen, arus uang, arus barang. Dan pembuktian ini pun juga akan dibawa sampai kalau kenyataannya harus sampai ke ranah penyidikan. Ke pengadilan pajak sama. Jadi penyidikan, pembuktian sama di ranah peradilan umum. Nah, kalau ini kan ranah peradilan tata usaha. Jadi lebih difokuskan memang ke arus dokumennya. Demikian Bu Anggi ya. Itu yang pertama. Pak Afandi Mansur. Maaf Pak, mau tanya. Ya, saya maafkan Pak Afandi ya. Mau tanya, saya kerja di swasta dan istri pegawai pemerintah, apakah penghasilan kami harus digabung? Kalau informasinya kayak gini, penghasilan tidak digabung. Bapak bisa cek pasal 8 ya, Undang-Undang PPh. Demikian Pak Afandi ya. Bu Hastanti Agustin Rahayu. Pak Pri izin bertanya, terkait PMSE yang berjualan di media sosial, sebagian besar para pelaku PMSE di media sosial tidak memiliki NPWP, di mana omset penjualan setiap bulannya rata-rata di atas PTKP. Keberatan para pelaku MPMC ada dengan pajak final atau omset, apakah boleh pelaku melakukan pembukuan Bapak? Pembukuan Bapak? Maksudnya gimana ya? Nah, ini yang Bu Hastanti ya. Apakah boleh pelaku PMS melakukan pembukuan Bapak? Pembukuan kali ya? Ya, jadi gini, Bu Hastanti ya, kalau kita merujuk di pasal 14 Undang-Undang PPh, nah, kalau punya usaha orang pribadi itu boleh, jadi dibagi 2. Boleh pencatatan hanya omset dan boleh pembukuan. Yang bukan boleh, wajib pencatatan minimal. Berarti omsetnya aja. Tapi kalau mau memilih pembukuan, silahkan. Ya, itu pasal 14 Undang-Undang PPh. Tapi kalau omsetnya melebihi 4,8, wajib pembukuan. Jadi ini kita tidak mengenal PTKP. Kalau usaha, kemudian pembukuan, kaitannya itu nanti omset. 4,8 atau enggak. Jadi di 4,8 atau ke bawah, boleh milih ya untuk orang pribadi. Kalau badan, wajib pembukuan. Demikian ya Pak.
Bu Hastanti, bukan Bapak ya. Kemudian Pak Widi Teks, jika ada koreksi bisnis transfer, apakah tetap dikenakan PPN, padahal pemecahan penggabungan tidak terutang? Koreksi bisnis transfer, apakah tetap dikenakan? Ya, kalau memang bukan objek PPN, ya tidak akan kena PPN. Jadi kita melihat di sini memang pasal 1A Undang-Undang PPN itu mengatakan, ini cuma bahasanya bisnis transfer ya. Jadi bahasa di dalam accounting sebenarnya namanya business combination. Jadi kombinasi bisnis. Nah, bentuknya bisa akuisisi, bisa merger, ya, atau bisa peleburan. Nah, itu silahkan, termasuk ditambah biasanya pemekaran. Itu boleh menggunakan nilai buku dari sisi PPH, ya, kalau ada izin. Nah, dari segi PPN ini belum merupakan penyerahan terutang PPN. Jadi nggak ada PPN-nya. Kalaupun ada koreksi, tetap nggak ada PPN. Karena nature-nya adalah dianggap belum ada penyerahan BKP. Demikian, Pak Widi. Pak Marojahan, izin bertanya Pak Pri, PTA dan PTB ingin kami gabungkan merger dan situasi sekarang PTA mempunyai saham 99% di PTB. Ini berarti upstream merger ya. Manajemen ingin mengeliminasi PTB dengan cara merger. Pertanyaan saya terkait perpajakan PTB yang kami eliminasi, apakah akan dialihkan PTA? Iya. Jadi gini, ini acuannya Pak Marojahan ya di pasal 10, terus ada PMK-nya, PMK-nya ada perubahan terakhir. Jadi intinya gini Pak, itu namanya upstream merger, jadi B-nya digabung ke atas. Berarti secara teknis kewajiban perpajakannya itu nanti pindah ke A. Kalaupun ada sengketa itu pindah ke A. Jadi sebagai acquiror-nya. Ya, acquiror. Jadi surviving company-nya itu A. Sementara acquiree-nya atau transferor company-nya itu B. Jadi pindah, dialihkan ke PTA. Kewajiban perpajakannya semua pindah ke sana. Demikian ya Pak Marojahan. Kemudian Putri Hari Cahyani. Pak Pri izin bertanya, apakah bila ada pembelian BKP luar negeri dengan proses impor dengan door to door, lalu pembeli tidak tahu pembayaran PPN impornya karena membayar invoice door to door tersebut tanpa ada tagihan PPN impor, lalu sekarang dipertanyakan oleh KPP PPN barang tersebut, apakah bisa apabila dijelaskan bahwa PPN tersebut disetor full disetorkan saat barang tersebut dijual jika tidak ada PPN? Nah, jadi gini, Putri Hari Cahyani ya, kita harus melihat konteksnya begini. Kalau door to door itu sebetulnya beli lokal. Kita nggak bisa mengatakan kita impor. Kenyataannya apa? Importirnya bukan ibu bapak, bukan kita, tapi freight forwardernya. Cuman di sana kan biasanya door to door tuh barangnya di blend, barangnya dicampur sehingga itu urusan ke sana ya, urusan di freight forwardernya, sehingga biaya masuknya, custom clearance semua digabung dan tidak akan ada nama perusahaan ibu bapak ya, perusahaan putri sebagai importir. Jadi harusnya itu beli lokal itu. Nah, tetap harus kalau konsep destination principle, konsumen yang harus nanggung. Jadi ibu harus nanggung PPN masukannya. Jadi nggak bisa mengatakan berdalih bahwa itu sudah dibayarkan, itu nggak bisa. Karena subjek pajaknya beda, PKP-nya beda. Jadi importir itu harus, ya dalam hal ini kan barang kena pajak, ya dia harus bayar. Cuman kan barangnya apa nggak ketahuan, barulah kemudian dijual kita. Nah, ini masalah ketika terjadi impor door to door. Dari sisi apa? Dari sisi PPN masukan bagi si importer. Sebetulnya dia bukan importir. Kenyataannya importernya adalah si freight forwarder. Demikian Bu Tri ya. Bu Sismi Handayani. Selamat siang Pak Pri, mohon izin bertanya, jika perusahaan Indonesia memanfaatkan jasa perusahaan Singapura, afiliasi yang terdiri dari jasa messaging atau massaging ya, beda ya. Kalau massaging pijit ya. Ini messaging, jasa pengiriman pesan, network dan network security, IT security, disaster recovery, dan mana pekerjaan yang dilakukan melalui remote. Dalam hal pemeriksaan, dalam hal transaksi afiliasi untuk menguji esensial biaya tersebut selain kontrak, invoice, dan pembayaran, apakah perlu menghadirkan tenaga ahli? Jadi memang ya perlu tidak perlu, yang jelas begini, kontraknya kembali lagi, ada 3 ya, Bu Sismi ya, ada arus dokumen, ada arus uang, ada arus barang atau arus jasanya. Arus dokumen kontraknya ada, uangnya ada, lalu yang paling penting ini deliverable-nya. Jadi deliverable-nya itu ada.
Sehingga perlu ada report, perlu ada pekerjaan yang dilakukan, ada laporan, timesheet arahnya di situ. Jadi karena ini jasa, berarti ke delivery of service-nya didukung oleh timesheet. Demikian Bu Sismi ya. Dan Pak Andito digabung Andito gitu ya. Nah, beda juga itu artinya ya. Pak Andito ya. Siang Pak, izin bertanya Pak Pri. Untuk usaha tambang batubara ada biaya fee lahan kepada banyak orang pribadi atau maklar dengan pembayaran sesuai berapa tonase produksi. Untuk hal ini boleh dikenakan PPh. Ini sebetulnya bukan sewa tanah ini royalti Pak. Ya, fee ini soalnya apa? Kata tadi berdasarkan tonase. Jadi tergantung kontraknya. Terus terang saya melihatnya ini royalti. Karena apa? Dikaitkan dengan kita dapat hak dari pemilik tanah untuk mengoperasikan tanah itu. Memang itu beda tipis antara sewa atau royalti. Ya, sewa atau kalau sewa sebenarnya kita pakai ya bayar. Kalau ini enggak, kenyataannya adalah ini kayak royalti dilihat dari omsetnya. Jadi PPh-nya berapa? PPh-nya bisa 15%. Tapi sekali lagi tergantung kontraknya nih. Kalau kontraknya sewa tanah ya udah 10%. Tapi kalau saya ngeliat nature-nya bukan sewa tanah, bukan fee biasa, ini royalti. Demikian Pak Andito ya. Pak atau Ibu nih, Anta itu artinya Anda. Saya nggak tahu nih ya. Kalau Anta berarti laki. Karena kalau perempuan anti. Nah ini kalau bahasa Arab ya. Saya bingung soalnya. Jadi Assalamualaikum Pak Pri, Waalaikumsalam. Mohon tanya untuk transaksi penjualan atau penyerahan BKP ke perusahaan kawasan berikat, bagaimana mekanisme ditahan faktur pajak? Saat kapan ditahan faktur pajak? Saat penyerahan, normal aja. Cuman sekali lagi yang menjadi penting adalah tempat penyerahannya harus di kawasan berikat supaya nanti dapat kode fakturnya itu 07. Jadi penyerahannya kapan? Pastikan penyerahannya ada di tempat kawasan berikat. Jadi kalau pakai FOB destination. Supaya apa? Supaya faktur pajaknya bareng sana. Sehingga nanti memang pakai kode 07. Demikian Pak Anta ya. Pak Sandi, mohon izin bertanya Pak, pembayaran PPN luar negeri yang dipungut atas sewa mesin untuk setor kas negara menggunakan kurs fiskal pada saat pembayaran atau ada cara yang lain sesuai peraturan pajak? Pembayaran PPN luar negeri yang dipungut atas sewa mesin untuk setor kas negara menggunakan kurs fiskal pada saat pembayaran ya, kurs pembayaran. Oke, demikian. From Fitri Retik, Bu Fitri ya, Bu Fitri. Pak Pri, kalau pekerja dari Singapura ke Batam ngasih training 2 jam atau sehari terus balik lagi ke Batam, kena pajak? Iya, kena PPh. Ya, kena PPh. Karena apa? Itu employment. Jadi kalau pakai tax treaty itu sudah kena PPh di Indonesia 20%. Demikian. Kemudian Pak Endi Rahmat Wibowo, Pak Pri izin bertanya, apakah pernah memberikan webinar tentang P121? Ini kayaknya udah tanya lagi ya. Ini tanya lagi. Kayaknya sebelumnya ada tanya gini juga. Kayaknya belum sih Pak untuk yang webinar ini. Tapi nanti saya coba ya. Kalau tempat lain sih sudah itu. Demikian Pak Indi ya. Oke. Jadi jawaban saya ini ditanya lagi soalnya. Sebelumnya ditanya juga. Pak Avisa Tari. Bapak atau Ibu nih. Selamat siang Pak. Izin bertanya. Jika ada PTA, ada kontrak dengan PTB di Malaysia untuk penugasan jasa. Jasanya diberikan di Jakarta. Apakah terutang PPN? Sebentar, pemberi jasanya siapa ya? PTA ada kontrak dengan PTB di Malaysia untuk penugasan jasa, jasanya diberikan. Terutang PPN. Saya, Bu atau Bapak Avisa, ini saya menganggap PTA sebagai pemberi jasa. Jadi, pembuatan faktur pajaknya ke Jakarta atau luar negeri. Saya agak bingung juga. Asumsi saya begini aja, PTA itu memberikan jasa. Karena nggak jelas di sini ya. Untuk penugasan jasa, jadi PTA bingung juga saya. PTA ada kontrak dengan PTB di Malaysia untuk penugasan jasa. Jadi yang memberikan, udah gini aja deh. Kalau PTA memberikan jasa kepada PTB, terutang PPN. Kalau ini PTB lagi di Malaysia. Di Malaysia kan nggak ada PT ya. Adanya SDN BHD gitu ya. Ya, ini agak bingung juga lah. Pokoknya kalau penyerahan, gini aja deh, kalau penyerahan di dalam dana pabean terutang PPN, gitu aja. Pak Sanusi Arianto, izin bertanya, kalau ada WNI yang bekerja di luar negeri, baik sektor formal maupun informal, pajak apa yang terkena dan bagaimana statusnya NPWP? Ya, kalau bekerja di luar negeri,
pajaknya apa yang terkena ya PPh, tergantung di negara tempat WNI itu berada. Status NPWP-nya kalau memang dia lebih dari 6 bulan ya bisa dicabut ya, karena menjadi wajib pajak luar negeri. Demikian Pak Sanusi Arianto. Pak Mulyaanto. Pak Pri izin bertanya, kalau orang tua meninggal dan memiliki harta yang diwariskan kepada ahli waris, di mana orang tuanya belum memiliki NPWP, apakah ahli waris pada saat menerima warisan dianggap sebagai penanggung penambahan pajak terutang atas harta orang tuanya yang belum disetorkan? Yang jelas, subjek, kalau waris berarti orang tuanya meninggal. Nah, kalau waris orang tuanya meninggal, belum memiliki NPWP, ya nggak usah ada NPWP karena warisannya sudah meninggal. Ahli waris tidak akan ditagih ini ya. Jadi memang dimungkinkan itu ahli warisnya nanti bisa ditagih, memang penanggung pajaknya itu ahli waris. Demikian bisa ditagih nih. Pak Hadi, Mas Hadi Prayetno nih temannya. Mohon izin bertanya, perusahaan logistik membayar bagi hasil pendapatan dari truk dipotong biaya pemeliharaan dan pembersihan atas truk titipan dari individu yang dioperasikan oleh perusahaan logistik. Apakah dikenakan PPh 21? Ini tergantung, kalau saya melihat bukan bagi hasilnya. Ini sebetulnya kayak sewa aja. Soalnya kalau bagi hasil, sebenarnya tergantung kontraknya nih. Kontraknya bagi hasil dari truk dipotong biaya pemeliharaan atau titipan dari individu yang dioperasikan oleh perusahaan. Apakah dikenakan PPh? Kalau saya sih melihat sekarang kontrak dengan pengguna truknya siapa? Kalau yang berkontrak perusahaan logistik, berarti dia akan mencatat 100% dari pengguna truknya. Lalu dia membayarkan biaya sewa ke orang pribadi. Itu kena PPh 23. Tarifnya 2%. Demikian. Jadi bukan 21. 21 khusus untuk employment. Ini nggak terkait dengan employment. Jadi 23. Gitu Pak Hadi Prayitno. Yang terakhir KPC Romas. Izin bertanya Pak Pri, terkait transaksi firma partnership, bagaimana jika firma hukum di Belanda punya cabang BUT di Singapura, salah satu partner yang terdaftar merupakan orang Singapura dan taxpayer di Singapura. Kami harus menggunakan tax treaty mana? Tax treaty Indonesia Singapura kalau Pak Romas berkontrak dengan BUT, karena dia BUT ya. Saya asumsi dia BUT di Singapura, berarti kontraknya antara Indonesia dengan Singapura pakai tax treaty Singapura, karena dia merupakan beneficial owner-nya, ya, berupa cabang. Demikian Pak Romas ya. Alhamdulillah Ibu Bapak 17 pertanyaan sudah saya jawab dengan tuntas, mudah-mudahan komprehensif. Ya, masih ada tadi PTA-PTB ya. Ibu Bapak, jika kanal YouTube Pratama Indomitra ini bermanfaat, silahkan subscribe, kemudian share juga silahkan. Kalau Ibu Bapak ingin agar kanal ini berkembang, bisa memberi kemanfaatan pada Ibu Bapak, silahkan juga tulis komen Ibu Bapak. Kami siap terbuka dan kami open mindset. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.